Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para orang tua, semoga selalu berada dalam limpahan rahmat, inayah, taufik, hidayah, serta al-qaulu tsabit inda su'al, perkataan yang mantap ketika nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Madrasatul Hadis Lailatul Thulatha, bapak, abang-abang, ibu-ibu, empok-empok semuanya, semoga kita yang Allah pertemukan kembali malam ini dengan insya Allah niat li talabil ilm, untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan pengetahuan akan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, nafrahu bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan malam ini, kalau secara Masehiyah malam masih jatuhnya, belum berganti, masih tanggal 24. Tapi kalau Hijriyah berganti dia. Sudah. Ketika Ghurubus Syams berganti, berarti sekarang jatuh tepat 12 Rabiul Awal, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan statement, ya, yang pastinya untuk kita selaku hambanya dan selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah, telah datang Rasul min anfusikum atau min anfasakum, dari golongan kita sendiri, manusia, nggak mungkin yang lain, karena yang kena hitop kan kita manusia. Maka Rasulnya, uswahnya, qudwahnya juga harus manusia, nggak mungkin yang lain. Artinya menyamakan
bahwasanya yang diutus adalah basarun, tapi laisa kal bashar, manusia, tapi beda sama manusia-manusia yang lainnya. Dia memang punya kekhususan tersendiri. Yang malam ini, ya hari ini jatuhnya 12 Rabiul Awal lahir, yang kita dituntut untuk bahagia karena Allah udah menganugerahkan untuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim, anugerah yang membawa selamat dunia dan akhirat dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum harizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi. Maka berbahagialah ya kita, biarin deh walaupun hanya sekedar pura-pura bahagia ya, biarin ya, walaupun hanya sekedar pura-pura bahagia. Mudah-mudahan kepura-puraan itulah ya, walaupun pura-pura bahagia, ini kan bahagia bukan karena Rasul, ini karena besok libur. Iya kan ya, terima kasihlah ya kepada pemerintah yang udah menetapkan tanggal 12 Rabiul Awal, pokoknya bertepatan dengan bulan apa kayak Masehinya, yang pasti ada ya kan penghormatan ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk tunjukin deh mulai dari malam ini, banyakin selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kagak. Mudah-mudahan selawat kita itu bisa membuka ya, meluruskan apa yang bengkok, membuka apa yang selama ini tertutup. Mudah-mudahan ya Allah. Enak ini yang ada di Madinah ya sekarang. Allah, kadang-kadang mana ini ya, cuma kita mau libur aja ini, libur ngaji, kita selawat aja gitu, bilangnya terlambat. Tapi mudah-mudahan malam ini ya ada keistimewaan khusus yang Allah turunkan untuk kita semua yang hadir di sini ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. Kita kalau udah kayak begini, kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita, gimana kira-kira itu? Ya andaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan kita bisa menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ngelihat diharamkan kita masuk ke dalam api neraka, ngelihat wajahnya diharamkan wajah kita bisa kena api neraka. Allah. Ya Rasulullah. Ya, kita alhamdulillah udah ada masing-masing kitabnya insya Allah ya. Kitab? Belum. Mana kitabnya? Habis? Ada, kasih. Ambil. Zakia, ibu-ibu udah naik semua itu. Udah semua Bu. Ada yang belum kasih? Kasih. Kalau kurang gue beli lagi, kasih.
Kasih. Ibu-ibu yang belum ambil. Nggak puas 1 ambil 2, nggak puas 2 ambil 3, nggak puas 3 ambil 4, nggak puas 4 ambil 5. Paling gua dari sini gua ngomong maruk amat lu. Kita P4. Ya alhamdulillah kitab yang ada di hadapan kita ya. Yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Hasim Ba'alawi rahimahullah ta'ala. Kita termasuk muhibbin nih ya, termasuk muhibbin. Artinya kita ambil yang manfaat untuk agama kita, untuk dunia kita. Bukan ngambil yang enggak manfaat, tapi kita ambil, kita cinta karena keilmuannya, ya, kejuhudannya, kewaroannya, kefakihannya. Yang mudah-mudahan kitab yang beliau karang ini dengan keikhlasan beliau, ya, Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat sehingga kita bisa nutupin yang kurang yang selama ini, ya, dari tauhidnya, ya, dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dimulai kitab ini oleh musannif dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yabda fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun au aqta'un au ajzamun. Setiap perbuatan, apapun bentuk perbuatan tersebut, kalau nggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, abtar, sia-sia, kurang manfaatnya. Kurang berkahnya, kurang afdolnya. Dan ini berlaku di semuanya. Semua kitab, semua muqaddimah pasti akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita mengambil contoh kepada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi contohnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak ada contoh lagi. Nggak pakai contoh yang lain. Kita contoh yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut jelas, nggak akan pernah sia-sia. Kalau memang sudah keluar pernyataannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ketika musannif membuka muqaddimahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ay bi kulli ismin min asma'iz dzatil mausufi bi sifatil kamali u'allifu. Begitu, Mas. U'allifu ditaruh belakang. Saya karang kitab ini dan saya awali karangan saya begitu dengan ismun min asma'iz dzatil mausufi bi sifatil kamal.
dengan sebuah zat, ismu zat yang sempurna. Nggak ada kurangnya. Sempurna. Pastikan itu di hati kita. Pastikan di hati kita akan kesempurnaan zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Fallahu ismun li mawjudin wajibil wujudi mausufi bis sifati munazzahi anil afati la syarika lahu fil makhluqat. Jadi ismun yang wajibnya ada, wujudnya pasti Allah itu wujudnya pasti ada, tapi tidak berwujud sebagaimana wujudnya yang diciptakan. Nah itu berwujud, tapi wujudnya tidak berwujud sebagaimana wujud yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya laisa kamislihi syai', nggak bisa digambarkan dengan apapun Allah. Ini harus pemahaman. Ini nyerempet-nyerempet tauhid, nyerempet-nyerempet akidah, rentan. Jangan suka-suka mentasawuratkan Allah. Jangan suka-suka. Jangan suka. Walaupun ada tulisan Allah gitu kan, kadang di mihrab gitu kan. Nah tuh, itu hanya ismun min asma'i dzatil mausufi bi sifatil kamal, yang disifati dengan sifat sempurna Allah. Tapi jangan coba-coba ditasawuratkan kayak gimana ya Allah. Jangan, nggak boleh. Ntar kita kelepasan lagi. Allah gambar-gambarin, nggak boleh. Yang wajib kita yakini adalah zat yang mempunyai kesempurnaan. Titik sampai di situ. Udah kalamnya. Karena kalau udah akidah jangan suka kasratus soal, kebanyakan nanya. Kayak Bani Israel, saking banyak nanya, bener kagak? PA iya. Orang kalau udah masuk ke ilmu kalam, kemungkinan PA-nya 90%, kemungkinan benarnya 10%. Kalau nggak dibarengi dengan hati yang udah dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berapa banyak orang-orang filsafat dulu, sempat nggak viral dulu, tahun-tahun dulu, yang di UIN, iya, fakultas-fakultas apa, filsafat, yang ngaco-ngaco itu, ya kan, yang malu juga kita ngomong, masa Jinghu Akbar, ada dulu kan, sekularisme itu, dulu, yang motorin tuh, yang sekarang jadi mantunya, Kiai Haji Mustafa Bisri, siapa namanya? Ulil. Sekarang udah tobat dia, baca kitab hikam. Oh iya, tempatnya di Salemba sono. Oh iya, dikutak-katik ayat yang mutasyabihat, yang keterbatasan manusia untuk nyampe kepada hakikatnya nggak jelas. Enggak kah? Cukuplah dari apa yang sudah diterangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus soleh. Cukup sampai di situ. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, ya. Maka aku mulai katanya kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Warrahmanu mufidu jalailin ni'am, warrahimu mufidu daqaiqiha.
Ini baru bismillahirrahmanirrahim dulu, belum. Ditandain di situ tulis apa maksudnya. Kayak bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Artinya ketika bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mencurahkan segala nikmatnya yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang nggak bisa diberikan oleh siapapun melainkan hanya Allah yang mampu memberikan nikmat kepada kita. Yang lain nggak. Oh iya, itu maksudnya warrahmanu mufidu jalailin ni'am, warrahimu mufidi daqaiqiha, warrahimu mufidu daqaiqiha. Jadi hanya Allah semata yang mampu memberikan nikmat yang sangat berharga untuk semua ciptaannya, binatang kek, manusia kek, iblis kek, malaikat kek, semuanya Allah berikan nikmat. Semuanya dapat kasih sayangnya Allah tanpa terkecuali. Makanya kalau umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lempengan rahmannya Allah nggak yakin, keluar, mendingan dari sekarang sebelum terlambat. Itu mau. Kita yang kurang yakin dengan rahmannya Allah, dicurahkan semuanya rahmannya Allah. Salah satu rahmannya Allah untuk kita adalah Allah ciptakan Rasul untuk membimbing ke arah Allah dengan siapa? Sayyiduna Muhammad. Salah satu dari sekian banyak rahmannya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenis yang sama, yang bisa dengar, yang bisa berbicara, yang tangannya bergerak, entar dia ngejahit sendiri bajunya yang sobek. Iya. Dia makan mulain pakai tangan kanan. Sebelum dia mulai makan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, biar apa yang dia perbuat dan makanan yang masuk penuh dengan keberkahan. Itu ditunjukkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu rahmatnya Allah untuk manusia. Wa huwa ainur rahmah. Dan Muhammad itu sendiri saksiahnya, kepribadian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bismillah aja luar biasa kalau kita mau paham. Ketika Allah katakan Ar-Rahman, maka pastikan semua nikmat sudah Allah curahkan untuk kita. Salah satunya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul wa mufidu warrahim mufidu daqaiqiha. Dan juga Allah curahkan semua kasih sayangnya dengan semua kita ini mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang diberikan oleh Allah lembut ngasih. Ngasihnya sangat lembut. Semua yang kita terima Allah berikan secara penuh dengan kasih sayang. Coba. Apa yang gak Allah berikan untuk kita tanpa kasih sayang, tanpa kelembutannya? Gak ada. Semua yang kita terima dari semenjak kita lahir sampai nanti kita masuk ke dalam kubur, semua penuh dengan rahmat kasih sayangnya Allah. Cuman kitanya sekarang yang kadang-kadang sering mengingkari yang demikian. Bahkan
nggak jarang di antara kita yang menjadikan nikmat Allah aunan. Justru jadi apa? Bentengin kita untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Padahal nikmat itu dari Allah. Tapi nikmat itu berani kita tasarufkan untuk yang bukan Allah ridhoi. Iya nggak? Dari bismillah aja udah mentil kita. Iya, dari bismillah aja ya Allah. Udah nggak ada artinya apa-apa. Dari bismillah aja udah nggak ada artinya apa-apa. Yang namanya manusia mah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nahnu fakirun. Nggak ada. Mau kiai ke, mau habaib ke, semuanya butuh dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu pasti. As-sana bikulli kamalin. Li'annal kamal haqqullah. Alhamdulillah artinya pujian dalam bentuk kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu hakun, haknya Allah. Kita punya kewajiban untuk mengucapkan alhamdulillah, bukan sebatas ucapan aja, tapi halan, bukan sebatas makolan, bal halan. Bukan hanya ucapan, tapi perbuatan yang menunjukkan kita ini sedang alhamdulillahi rabbil alamin. Repot gak itu kira-kira? Enggak repot, enggak. Tinggal natawajjah ilallahi, tinggal kita hadapin diri kita yang benar aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ke kiri, enggak ke kanan. Kalau udah ketemu alhamdulillahi rabbil alamin, udah jelas. Itu artinya adalah bagaimana kita menundukkan diri kita, menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat kitanya ini udah menunjukkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena tadi, karena ar-Rahman, karena ar-Rahim. Karena ar-Rahman mufidu jalailin ni'am, war-Rahim mufidu daqaiqiha. Maka pantaslah kalau apa? Keluar dari mulut kita alhamdulillahi rabbil alamin. Maka pantaslah kalau perbuatan kita sendiri menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok kita kan cuma alhamdulillah doang. Dari mulut doang. Tapi perbuatan kita kadang-kadang jauh dari perbuatan yang sikapnya itu nunjukin bahwasanya kita sedang apa? As-sana, memuliakan Allah Subhanahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Lengkap sempurna. Ini udah mukaddimah. Secara mukaddimah ini sudah mukaddimah yang sempurna. Rabbul alamin, ya jelas Allah yang milikin kita, yang ngatur segala-galanya akan kehidupan manusia. Semua berlaku sesuai dengan ketetapan Allah. Berlaku semua sesuai dengan takarannya masing-masing, tidak saling mendahului. Karena yang ngatur, yang nyiptain. Nggak ada yang bertentangan sebenarnya satu dengan yang lainnya.
Rezeki saya nggak mungkin tertukar dengan rezekinya Kiai Haji Ahmad Termuji. Kalau dia 2, saya 2. Karena memang pantas. Karena memang pantas. Coba kalau Bang Pele nggak pantas. Belum. Mang Acim belum pantas. Kalau Mang Ali, kayak Kang Ali pantas kayaknya dia. Pantas. Diam. Yang lebih pantas lagi Mas Joko. Iya udah. Rabbul Alamin, artinya ngatur alam semesta ini, langit dan bumi, ya kan, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, qala fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Wa qala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan semua ini yang musannif sampaikan di dalam muqaddimahnya itu sudah menuntut manusia, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang tepat jatuh 12 Rabiul Awal. Ifrahu wa allimu abna'ana farhan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo yuk kita senang deh dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana senangnya Abu Lahab. Iyalah, Abu Lahab kan dapat keringanan karena apa? Ada kesenangan dalam dirinya ketika Swaibah ngabarin bahwasanya sudah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang dibebasin. Khaffafallahu anhu al-azab. Allah ringanin azab buat siapa? Abu Lahab. Itu Abu Lahab. Bagaimana kita? Bagaimana? Yang memang dikangen-kangenin. Emang yang kangen duluan kita apa Rasul? Kita, so tahu loh. Rasul duluan yang ngangenin kita. Iya, ketika tanya siapa ya Rasulullah, sahabatmu, siapa keluargamu. Nanti orang yang hidup, yang gak pernah ngelihat aku, tapi beriman kepada aku, dia yang aku kangenin. Berarti siapa? Kita. Rasul dulu yang kangen sama kita, belum kita kangen sama Rasul. Rasul dulu yang kangen kita. Kita masih dipertanyakan rindunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau madrasatul hadis sukses mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lu? Ya. Udah. Puasa dulu. Ya wajar lah, semangat namanya juga kita pengantin baru semalaman kita nyoblos. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'du. Sampai dulu ya. Semangat hari ini, semangat ya, mudah-mudahan guru kita udah hadir bersama kita. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menyempurnakan keislaman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bekal yang kita bawa nanti. Enggak ada lagi bekal yang lain. Ya kan, sekaya apapun orang di dunia enggak akan pernah kuburin di kamarnya, enggak. Pasti kuburannya di luar rumahnya dia. Walaupun istri yang dia cintai tetap dikuburin di luar. Nah, kan? Katanya cinta loh. Katanya cinta. Tuh, Mas Joko, lihat. Lo bakalan di luar, lo dikuburin. Lah iya, nggak ada orang.
Kali istrinya saking cintanya, udah kuburin aja laki saya di sini. Biarin sebelah itu dua, ya kan? Bangkengan saya sebelah dua, yang satu buat saya tidur, yang satu kuburan suami saya. Nggak akan pernah ada yang begitu. Atau mungkin yang laki begitu bego. Kalau masih ada kawin lagi, kenapa lo kagak? Begitu. Udah begitu aja. Kalian lagi senang, ya. Farhan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Mudah-mudahan guru kita berkah, ya, sehat walafiat, sama-sama bisa terus, ya, menuntun kita ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.